Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi terkait kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Sebelum melanjut ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elianti dengan NIM 2010089 dari Prodi Pendidikan IPS tahun 2020. Dengan rekan saya, Rahel Prima Putri dengan NIM 2010130. Nah, kita lanjut ke pembahasan materinya ya teman-teman. Di sini udah ada yang tahu belum bagaimana awal mula Hindu Buddha masuk ke Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India, lalu menyebarlah ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Awal mula Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangannya teman-teman. Nah, candi Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia merupakan salah satu wujud dari akulturasi kebudayaan Hindu Buddha di India dengan Indonesia teman-teman. Melalui hubungan perdagangan ini muncullah akulturasi kebudayaan gitu. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Rahel Prima Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Eliadi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Waisya, yang kedua yaitu teori Ksatria, yang ketiga yaitu teori Brahmana, dan yang keempat yaitu teori arus balik. Sebenarnya teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia itu ada 5. Teori tersebut kurang menonjol daripada teori-teori yang keempat ini. Jika kalian penasaran, langsung aja dicek video selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Crum. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Dan para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Yang kedua yaitu teori Ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh para golongan Ksatria. Yang pertama, menurut C.C. Burke menjelaskan bahwa golongan Ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, para Ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Burke, menurut Mogerty juga mengatakan bahwa golongan Ksatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, yang selanjutnya tentang menurut J.L. Mons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia. Nah, sewaktu kerajaan mengalami kehancuran, mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J.C. Van Leeuwen. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, yang selanjutnya yaitu teori arus balik. Nah, pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan pendapat ini juga mengenai keaktifan orang-orang Indonesia. Indonesia ini diungkap oleh V.D.K. Boch yang dikenal dengan teori arus balik.
Teori ini juga menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Sudah menonton video kakak ini, semoga kalian bermanfaat dengan adanya video ini, menambah wawasan kalian ya. Nah, sebelum kita akhiri ini, kakak punya motivasi nih untuk kalian. Kakak pengen ngasih motivasi untuk adik-adik semua dan untuk diri kakak sendiri ya. Nah, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan tingkatnya kebodohan di hidupnya dari Imam Syafi'i. Nah, kalian bagi adik-adik semua tetap semangat belajarnya, terus berjuang, masa depan kalian masih panjang. Semangat!